Selamat datang semuanya kembali lagi bersama saya. Untuk pembahasan pada kali ini kita akan membahas tentang bab 12.8 dan 12.9. Yaitu di sini tentang garis besarnya mengenai maksimum dan minimum dari suatu fungsi dua peubah. Nah, di sini untuk mencari maksimum dan minimumnya nanti ada dua buah bahasan besar, yaitu dengan menggunakan uji turunan kedua, dan nanti yang kedua ada dengan metode pengali Lagrange. Kita masuk dulu ke bahasan yang pertama, yaitu dengan menggunakan uji turunan kedua. Untuk menggunakan uji turunan kedua di sini nanti hampir sama dengan fungsi satu peubah. Jadi di sini nanti kita cari titik kritisnya dulu. Kita cari titik kritis. Untuk mencari titik kritis di sini ada 3 buah sama dengan fungsi satu peubah. Di sini ada titik ujung atau titik batas. Kemudian nanti ada titik stasioner. Titik stasioner di sini, kalau misalnya fungsi satu peubah kan dia ketika turunan pertamanya itu 0. Begitu juga di sini. Kalau di sini turunan pertamanya berarti terhadap x-nya itu sama dengan 0. Begitu pula turunan terhadap y-nya juga harus sama dengan 0. Jadi ini harus memenuhi kedua syarat ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada titik singular. Titik singular di sini ini nanti yaitu kalau yang tidak punya turunan. Nah, setelah kita dapat titik kritis dari sini, untuk menguji dia titiknya jadi maksimum, minimum, atau nanti ada titik pelana, itu dengan menggunakan uji turunan kedua. Nah, di sini untuk uji turunan kedua ini, yaitu akan menggunakan persamaan determinan. Determinan itu persamaannya itu ada fxx dikali dengan fyy dikurangi fxy kuadrat ya gini, fxy kuadrat. Nah, di sini nanti kita akan sangat bergantung sama fungsinya. Jadi di sini misalkan di uji turunan kedua, misalkan di sini fungsinya nanti D-nya lebih besar dari 0, ketika titiknya dimasukin D-nya lebih besar dari 0, dan misalkan fx-nya juga lebih dari 0, maka titik kritis tersebut akan menjadi titik minimum lokal. Nah, sedangkan misalkan dia D-nya positif, cuman fx-nya negatif. Kalau fx-nya negatif dan D-nya positif, maka dia jadi titik maksimum lokal nanti di sini. Nah, untuk yang misalkan dia D-nya kurang dari 0 gimana? Kalau D-nya negatif, dia itu nanti akan jadi titik pelana. Nah, sedangkan kalau D-nya pasti sama dengan 0, maka dia tidak dapat disimpulkan apapun. Nah, untuk titik pelana itu sendiri apa sih? Karena di sini masih agak baru buat kalian. Di sini nanti titik pelana itu, istilahnya kalau digambar itu bentuknya seperti tempat dudukan kuda. Nah, kalau tempat dudukan kuda kan ada seperti ini. Dia bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi yang namanya titik pelana itu nanti di sini. Jadi di sini itu kan kalau misalkan kita dari depan, dia itu sebagai dari samping seperti ini dia sebagai minimum. Cuman kalau dari belakang dipandang dari sini, dia menjadi puncak dari sebuah gunung. Berarti dia nanti dari samping minimum, sedangkan dari belakang atau depan itu jadi maksimum. Dia nggak jadi maksimum sekaligus nggak jadi minimum. Atau dia namanya titik pelana. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya ada di nomor 22 di soal tutorial. Kita disuruh mencari semua titik kritis dari sebuah fungsi. Misalnya di sini fungsi yang A ada fxy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x kuadrat dikurangi 3y kuadrat. Nah, di sini setelah kita dapat titik kritisnya, kita suruh menentukan dia menjadi maksimum, minimum, atau pelana. Nah, berarti di sini seperti yang dijelaskan di materi tadi, kita cari titik kritisnya dulu. Nah, untuk titik kritis ini, kita yang pertama kan ada titik ujung. Nah, di sini titik ujungnya ada enggak? Karena di sini tidak dibatasi oleh selang apapun, maka dia tidak punya titik ujung. Kemudian yang kedua, kalau misalkan titik singularnya, titik stasioner dulu deh. Misalnya titik stasioner, di sini berarti kita cukup mencari fx-nya sama dengan 0 dan fy-nya yang sama dengan 0. Untuk fx-nya sendiri itu apa? Fx-nya berarti turunan dari fungsinya terhadap x. Di sini fungsi x y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 3y. Kalau diturunin menjadi terhadap x, nanti jadinya ada y kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0. Sedangkan untuk fy-nya atau turunan terhadap y-nya nanti kita akan mendapatkan 2xy min 6y sama dengan 0. Karena di sini harus memenuhi kedua syarat ini, coba kita pakai substitusi. Jadi kita akan substitusikan salah satu persamaannya ke persamaan yang lain. Misalnya saya otak-atik dulu yang dari fx-nya. Di sini fx-nya kita dapat persamaan y kuadrat sama dengan 12x, atau x-nya berarti sama dengan y kuadrat per 12. Kalau kita substitusikan ke persamaan yang kedua di sini,
kita akan mendapatkan persamaan 2 dikali Y kuadrat per 12 dikali dengan Y min 6Y sama dengan 0. Atau di sini nanti 12-nya kecoret, jadi tinggal Y pangkat 3 per 6 dikurangi dengan 6 sama Y sama dengan 0. Di sini si 1/6Y-nya bisa kita keluarkan. Nanti di sini sisa Y kuadrat min 36, karena kalau min 6 itu kan sama aja dengan min 36 per 6. Ini bisa difaktorin lagi tuh, si Y kuadrat min 36-nya. Jadi Y min 6 sama Y plus 6. Dari sini kita dapat Y sama dengan 0, serta Y sama dengan 6, dan Y sama dengan min 6, seperti ini. Nah, kita udah dapat 3 buah Y. Kita tinggal mencari pasangannya masing-masing X-nya berapa. Nah, di sini misalkan Y-nya 0, kan X-nya tadi ada Y kuadrat per 12, berarti sini X-nya 0. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 6, maka X-nya didapatnya nanti 36 per 12, atau dia hasilnya 3. Nah, sedangkan kalau yang Y-nya sama dengan min 6, maka X-nya juga sama, ada 36 per 12, karena dikuadratin Y-nya. Dia dapatnya 3. Berarti di sini kita dapat 3 buah titik, yaitu 0,0, kemudian ada 3,6, dan 3, min 6. Nah, di sini sekarang kita nyari singularnya. Nah, untuk titik singularnya gimana? Di sini untuk mencari titik singularnya, kita lihat dari turunannya. Karena tadi turunannya itu berupa persamaan yang seperti persamaan polinom atau dia nggak ada pembaginya, berarti dia selalu punya turunan. Atau dia singularnya tidak ada juga. Berarti dari sini kita dapat 3 buah titik kritis. Jadi cuma ada 3 buah titik kritis, yaitu 0,0, kemudian ada 3, min 6, dan 3,6. Sekarang kita mau menguji dia jadi maksimum, minimum, atau pelana. Kita pakai uji turun kedua. Di uji turun kedua tadi butuh persamaan D. D itu ada fxx, fyy, sama fxy kuadrat. Kita butuh fxx-nya dulu. Untuk fx-nya di sini, karena tadi fx-nya itu yang y kuadrat min 12, x yang di sini, maka di sini kita tinggal turunin lagi terhadap x persamaannya. Jadinya nanti min 12. Kemudian kalau fy-nya di sini itu, kalau fungsi fy yang ini kita turunin terhadap y lagi, maka dia akan mendapatkan sebuah persamaan 2x min 6. Dan untuk fxy-nya, berarti fx-nya turunin terhadap y. Nanti dia ketemunya ada 2y. Atau di sini kalau dimasukin ke rumus D, berarti fxx-nya itu min 12, dikali dengan fy-nya 2x min 6, dikurangi fxy kuadrat, berarti 2y dikuadratkan. Atau di sini ketemu persamaan minus 24x, plus di sini nanti 12 dikali 6, nanti jadinya 72, dikurangi dengan 4y kuadrat. Kita uji untuk masing-masing titik, misalnya titik 0,0. Di sini kita dapat D-nya akan sama dengan 72, karena di sini 0 ditambah 72 dan dikurangi 0. Nah, karena D-nya positif, kita harus melihat si fx-nya. Tadi fx-nya itu sudah pasti itu min 12, nggak berpengaruh sama apapun. Dia kan kurang dari 0, artinya nanti titik 0,0-nya jadi titik maksimum lokal. Sekarang untuk titik yang kedua, yang 3, min 6. Untuk yang 3, min 6 ini, D-nya itu nanti akan sama dengan min 24 dikali x, x-nya 3, nanti jadinya minus 72 ditambah 72 dikurangi 4y kuadrat, y-nya min 6, nanti jadinya 4 dikali 36, atau jadinya nanti 144. Nah, di sini ketemunya 144 minus, berarti dia karena D-nya negatif, maka dia jadi titik pelana. Begitu pula dengan yang 3,6. Dia rumus D-nya itu nanti akan mendapatkan min 72 ditambah 72 dikurangi 144 juga, maka di sini 144, karena negatif juga D-nya, maka dia jadi titik pelana. Berarti di sini nanti persamaan ini punya 2 buah titik pelana, yaitu di 3, min 6 ke 3,6, dan punya 1 buah titik maksimum lokal, yaitu 0,0. Tapi dia nggak punya minimum. Nah, ini bahasan untuk yang maksimum dan minimum dengan metode yang uji turunan kedua. Sekarang kita masuk bahasan yang kedua, yaitu untuk metode pengali Lagrange. Untuk metode pengali Lagrange ini, kita itu biasanya disuruh memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Misalkan di sini ada fxy dengan kendala. Jadi di sini nanti untuk yang metode pengali Lagrange ini, kalau misalkan dia punya kendala fungsinya. Kendalanya nanti di sini persamanya misalkan kita berupa gxy, dia harus sama dengan 0. Nah, untuk metode pengali Lagrange ini nanti kita akan buat sebuah persamaan, yaitu persamaan nabla f sama dengan lambda nabla g, seperti ini. Dengan di sini lambdanya itu sebagai pengali Lagrange. Nah, gunanya ini, si persamaan ini untuk apa sih? Jadi gunanya persamaan ini itu nanti untuk mencari titik kritisnya. Jadi metodenya agak berbeda dengan yang tadi. Nah, setelah kita dapat titik kritis dari persamaan ini,
nanti kita akan menguji dia jadi maksimum sama minimumnya tinggal dimasukkan. Jadi nanti kita tinggal masukkan si titik kritisnya ke fxy-nya yang mau dimaksimumkan atau minimumkan. Nanti di sini yang menghasilkan terbesar, dia itu nanti jadi maksimum. Nah, kalau yang terkecil, maka dia jadi minimum. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang nomor 23 di soal tutorial. Di sini kita disuruh menentukan nilai maksimum dari suatu fungsi fxy sama dengan 10 min x kuadrat min y kuadrat dengan kendala xy min 3 sama dengan 0. Artinya apa? Di sini yang menjadi fxy-nya atau yang mau dimaksimumkan, sedangkan gxy-nya si kendalanya nanti yang xy min 3. Karena di sini kebetulan udah sama dengan 0. Ini jadi gxy kendalanya. Berarti kita tadi kan butuh persamaan nabla f sama dengan lambda nabla g. Kita buat nabla f-nya dulu. Untuk nabla f kita butuh fx dan fy. Begitu pula nabla g-nya. Berarti kita butuh gx dan gy-nya. Misalnya kita nyari fx-nya dulu. 10 min x kuadrat min y kuadrat diturunin terhadap x nanti ketemunya 2x. Kalau fy-nya nanti ketemu min 2y, sedangkan gx-nya ada x y min 3 diturunin terhadap x nanti ketemunya y, sedangkan gy-nya kalau turun terhadap y, dia nanti jadinya tinggal x saja. Atau dari persamaan yang ini, kita dapat sebuah persamaan nabla f-nya di sini ada min 2x, min 2y sama dengan lambda nabla g. Berarti lambda dikali nabla g-nya di sini ada y, x seperti ini. Atau kita dapat di sini nanti lambdanya bisa dimasukkan jadi lambda y, lambda x. Nah, dari persamaan ini kita dapat dua buah persamaan, yaitu minus 2x kita sama dengan lambda y, karena yang kalau ada vektor sama dengan berarti depan sama dengan depan. Begitu pula yang belakang sama dengan belakang. Atau minus 2y kita sama dengan lambda x. Lalu kita tambah lagi satu buah persamaan dari kendalanya. Ada xy min 3 sama dengan 0. Nah, karena tadi triknya harus memenuhi kendala, artinya di sini kan kalau kita lihat dari kendalanya ada xy min 3 sama dengan 0. Yaitu berarti x-nya nggak mungkin 0. Karena kalau dia x atau y-nya salah satunya 0, nanti kita dapat persamaan min 3 sama dengan 0. Itu sesuatu yang salah. Berarti x-nya bisa 0, nggak mungkin 0, y-nya juga nggak mungkin 0. Atau dari persamaan satu ini berarti kita bisa rubah jadi lambdanya sama dengan minus 2x per y. Y-nya bisa menjadi penyebut karena tadi nggak mungkin 0. Begitu pula di sini dari persamaan kedua, kita dapat persamaan lambda sama dengan minus 2y per x. Nah, karena ini sama-sama lambda, berarti dia harusnya sama dengan kan? Dari sini kita dapat minus 2x per y sama dengan minus 2y per x. Atau kalau kita kali silang, kita dapatkan minus 2x kuadrat sama dengan minus 2y kuadrat. Di sini 2-nya habis, tinggal x kuadrat sama dengan y kuadrat. Artinya di sini nanti x-nya itu sama dengan plus minus y. Nah, sekarang kita dari sini kita dapat dua buah persamaan, yaitu x sama dengan y atau x sama dengan minus y. Kita coba dulu yang x sama dengan y. Nah, kita substitusi ke kendala, persamaan kendala. Nah, untuk ke persamaan kendala, di sini tadi persamaannya ada xy min 3 sama dengan 0. Kalau di sini x-nya sama dengan y, didapat persamaan x kuadrat min 3 sama dengan 0. Artinya di sini nanti x kuadratnya sama dengan 3, berarti x-nya nanti di sini plus minus akar 3. Berarti di sini misalkan x-nya yang akar 3, maka y-nya juga akar 3. Dari mana saya tahu dia akar 3? Karena di sini x-nya sama dengan y, dari yang disubstitusin tadi. Begitu pula kalau yang x-nya sama dengan minus akar 3, maka di sini y-nya juga minus akar 3. Di sini kita dapat dua buah titik, yaitu akar 3, akar 3, dan minus akar 3, minus akar 3, seperti ini. Nah, sekarang kalau yang kedua, yang x-nya sama dengan minus y. Kita substitusin kendala sama kayak tadi, nanti jadinya kita dapat minus x kuadrat minus 3 sama dengan 0. Atau nanti di sini x kuadratnya sama dengan minus 3. Nah, ini kan persamaan yang tidak mungkin, karena x kuadrat itu tidak mungkin negatif. Berarti dia dari sini tidak dapat memenuhi persamaan. Berarti kita dapat titik kritisnya itu cuma ada dua doang di sini, yaitu ada akar 3, akar 3, dan di sini nanti minus akar 3 sama minus akar 3. Tinggal kita mencari dia jadi maksimum, minimum, atau tadi atau nggak jadi apapun. Nah, sekarang kita pakai yang akar 3, akar 3. Tadi untuk menguji dia maksimum atau minimum, kita tinggal masukkan ke persamaan fungsinya atau si fxy-nya. Berarti misalnya kita masukkan f akar 3, akar 3, di sini nanti jadinya 10 minus 3 jadinya 4. Nah, di sini kalau yang minus akar 3, minus akar 3, di sini kebetulan ketemunya sama tuh. Nah, ini kan karena ketemunya masih sama, kita belum tahu dia jadi maksimum atau dia jadi minimum kan. Kalau dia berbeda kan kita bisa tahu yang paling gede jadi maksimum, paling kecil jadi minimum.
karena di sini masih sama, kita ambil titik sampel untuk menguji dia maksimum atau minimum. Ambil titik sampel yang memenuhi si kendalanya. Tadi kan kendalanya ada XY min 3 sama dengan 0. Misalkan, ambil X-nya itu 1, Y-nya 3. Kan kalau X-nya 1, Y-nya 3 masukin ke persamaan ini, nanti jadinya 3 kurang 3 sama dengan 0. Sesuai. Kita uji kalau misalnya 1,3, kita masukin ke Fxy-nya atau F1,3-nya, nanti dia jadinya apa tuh? 10 minus 1 minus 9 atau jadinya 0. Nah, 0 di sini dengan yang 4 di sini, kan besaran 4, berarti dia nanti yang 4 itu jadi nilai maksimum. Jadi di sini kita dapatkan kalau nilai maksimumnya itu 4. Sedangkan 0 tadi jadi apa? Dia nggak jadi apa-apa, cuma buat penguji aja. Jadi misalnya di sini ternyata pengujinya kita ketemunya angka 5 misalkan, maka dia 4-nya jadi minimum. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini nanti ada satu contoh soal lagi yang menggunakan metode campuran. Jadi dia nggak cuma pakai Lagrange atau pakai yang metode yang metode uji turun kedua yang tadi. Nah, di sini kenapa saya bilang nggak pakai Lagrange? Karena di sini kita punya TX seperti ini. Dan dia X sama Y-nya harus memenuhi ada di dalam cakram yang persamaan seperti ini. Dia ada kendalanya X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari 1. Dia nggak sama dengan. Padahal kalau Lagrange tadi kendalanya harus sama dengan. Nah, artinya apa di sini? Kalau nggak sama dengan seperti ini, kita pakai metode campuran. Misalnya kita pakai pengalian Lagrange dulu. Kita pakai metode Lagrange. Nah, di sini kita mau memaksimumkan si TXY-nya yang sama dengan 2X kuadrat ditambah Y kuadrat minus Y. Dengan kendalanya, karena di sini kita mau pakai metode Lagrange, kita kendalanya dibuat sama dengan dulu. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 1 sama dengan 0. Ini nanti jadi si TXY-nya. Nah, sama seperti tadi, kita cari TX-nya dulu. TX-nya di sini nanti ketemunya 4X. Sedangkan TY-nya nanti di sini ketemunya ada 2Y min 1. Sedangkan GX-nya nanti dia ketemu ada 2X. Dan GY-nya ketemu nanti 2Y. Nah, dari sini kita dapat sebuah persamaan. Jadi di sini nanti dapat yang pakai lambdanya, pakai nablanya. Nabla T-nya dia ada 4X, 2Y min 1. Sedangkan di sini sama dengan lambda nabla G-nya. Nabla G-nya di sini ada 2X, 2Y. Atau di sini nanti jadinya 2 lambda X ditambah, 2 lambda Y. Nah, di sini berarti kita dapat dua buah persamaan. Seperti tadi ada 4X sama dengan 2 lambda X. Dan si 2Y min 1, dia itu sama dengan 2 lambda Y. Nah, sama satu lagi titik si kendalanya. Persamaan kendalanya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk yang di sini X-nya masih mungkin 0, karena kalau kita masukin ke kendala di sini X-nya 0, dia Y-nya masih mungkin 1, biar dia jadi sama dengan 1, artinya kita nggak bisa jadi pembagi seperti itu. Terus gimana cara manipulasinya? Kita lihat dari persamaan 1, di sini ada 4X dikurangi 2 lambda X sama dengan 0. Atau 2X-nya bisa kita keluarkan, jadinya nanti tinggal 2 minus lambda sama dengan 0, berarti di sini kita ketemu X-nya sama dengan 0, dan lambda sama dengan 2. Ini salah ngetik. Di sini tadi selain X sama dengan 0, tadi ketemu lambda sama dengan 2. Nah, di sini kalau misalkan yang kasus X sama dengan 0 dulu, karena kini kita udah dapat X sama dengan, atau dia udah dalam X, kita tinggal nyari Y-nya. Pakai kendala seperti tadi yang belum kepake. Jadi nanti 0 ditambah Y kuadrat sama dengan 1, atau di sini kita ketemu Y-nya sama dengan plus minus 1. Jadi di sini kita ketemu dua buah titik, yaitu 0,1 dan 0, min 1. Nah, untuk yang lambdanya sama dengan 2, kita nggak bisa langsung dimasukin ke kendala kayak tadi. Soalnya dia di kendalanya nggak ada lambdanya. Berarti kita masukin ke persamaan kedua. Nanti jadinya 2Y min 1 sama dengan 2 dikali lambdanya di situ tadi 2, berarti 2 dikali Y. Nah, nanti di sini kita akan mendapat persamaan kalau 2Y min 1 sama dengan 4Y. Atau di sini nanti 4Y-nya, 2Y-nya pindah ruasin, jadinya di sini 2Y sama dengan min 1, berarti dia nanti Y-nya sama dengan min setengah. Nah, dari sini kita dapat udah Y-nya. Berarti sama seperti tadi, tinggal masukin ke kendala. Kita hitung di sini. Dia kalau Y-nya sama dengan min setengah, kita masukkan ke kendala, dia akan mendapatkan persamaan X kuadrat ditambah 1/4 sama dengan 1. Atau X kuadratnya 1 dikurangi 1/4, kan jadinya 3/4. Berarti X-nya itu nanti di sini plus minus akar 3/2. Atau di sini kita dapat persamaan akar 3/2, dapat titik akar 3/2, min setengah, dan akar 3/2, setengah. Nah, di sini kita udah dapat 4 buah titik kritis dari yang metode Lagrange. Nah, sekarang kita pakai yang metode biasa. Untuk metode biasa, kita cari titik ujungnya dulu dari si TXY-nya. Di sini ada TXY-nya sama dengan 2X kuadrat
ditambah Y kuadrat dikurangi Y. Titik ujungnya di sini tidak ada, karena di sini balik lagi kayak tadi, nggak dibatasin selang. Nah, kemudian titik stasionernya, untuk titik stasionernya di sini kita tinggal mencari Tx sama dengan 0 dan Ty yang sama dengan 0. Tx-nya apa di sini? Tadi 4x sama dengan 0. Ty-nya itu di sini ada 2y min 1 sama dengan 0. Atau x-nya sama dengan 0 dan y-nya nanti di sini sama dengan setengah. Berarti kita ketemu titik 0, setengah. Titik singularnya dia nanti tidak ada. Karena tadi turunannya aman-aman aja. Nah, di sini setelah kita dapat titik kritis dari sini, kita harus uji dulu dia ada di dalam cakram atau enggak. Kalau dia ada di dalam cakram, berarti dia ikut diuji. Kalau dia nggak ada di dalam cakram, berarti ya udah abaikan si titik kritis tersebut karena nggak ada di dalam daerahnya. Kita uji di x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari 1. Kalau masukin x-nya 0, berarti sini 0. Ditambah dengan 1/4 kurang dari 1. Atau dari sini kita ketemu plus 1/4 kurang dari 1. Dengan sesuatu yang benar. Karena sesuatu yang benar, berarti dia bisa diuji juga. Sekarang kita tinggal uji. Nah, untuk pengujiannya, dari kelima titik kritis itu, kita tinggal ikut ke yang Lagrange. Nggak usah pakai D tadi, tapi kita pakai lihat mana yang paling besar, mana yang paling kecil dari hasilnya. Tadi titik kritisnya ada 0,5 dari yang metode biasa, terus ada dari yang metode Lagrange ada 0,1 sama 0,-1, dan ada juga akar 3/2, min setengah, dan akar 3/2, setengah. Kita masukin masing-masing ke rumus T-nya yang mau dimaksimumin. Berarti misalnya T 0,5, nanti dia jadinya 2 dikali 0 ditambah nanti dia Y kuadratnya 1/4 dikurangi setengah. Atau di sini kita ketemu nanti min 1/4. Kemudian di sini misalkan yang 0,1. Berarti kalau yang 0,1 nanti di sini jadinya tinggal 1 kurangi 1. Karena di situ yang depan 0, yang belakang seperti ini. Jadinya nanti 0. Kemudian kalau yang 0,-1, yaitu nanti jadinya 0 ditambah 1, ditambah 1 lagi jadinya 2, terus yang 3 akar 3/2, min setengah, itu kalau dimasukin nanti jadinya akar 3/2 dikuadratin, nanti jadinya 3/4. Nah, 3/4 dikali 2, nanti jadinya 3/2, terus ditambah dengan Y kuadratnya nanti di sini 1/4, dikurangi Y, berarti nanti jadinya plus setengah. Nah, atau di sini nanti jadinya kalau kita ubah ke per 4 semua, nanti jadinya di sini ada 6 ditambah 1 ditambah 2, atau jadinya 9/4. Nah, sekarang kalau yang T akar 3/2, setengah. Nah, nanti di sini nanti akan menjadi 3/2 juga, terus ditambah 1/4 juga, tapi di sini nanti dikurangi setengah. Atau di sini nanti jadinya kalau per 4 semua, 6 ditambah 1 dikurangi 2, atau nanti di sini jadinya 5/4. Nah, di sini kita cari yang paling besar. Yang paling besar di sini ada 9/4, berarti dia suhu maksimumnya itu 9/4. Sedangkan suhu minimumnya yang paling kecil, di sini yang paling kecil ada min 1/4. Min 1/4 tadi jadi suhu minimum. Berarti ini jawabannya, solusinya. Nah, untuk bahasan maksimum dan minimum cuma sampai di sini aja, karena tadi ada cuma 2 metode. Jadi, untuk bab 12 habis sampai di sini, nanti tinggal pada bab selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.